Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang belum sempat saya bahas, padahal kejadiannya sebenarnya udah lewat cukup jauh, yaitu terjadinya trading halt. Jadi teman-teman, buat yang nggak tahu apa itu trading halt, jadi trading halt itu adalah kondisi di mana perdagangan pasar saham di Bursa Efek Indonesia itu dihentikan sementara. Nah, kenapa bisa berhenti? Karena secara aturan Bursa Efek Indonesia, kalau IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu turun lebih dari 5% dalam satu sesi, maka perdagangan saham akan dihentikan selama 5 menit. Nah, terus tujuannya buat apa sih ada trading halt ini? Karena untuk mencegah panik berlebihan. Jadi memberikan waktu kepada investor untuk berpikir lebih rasional. Lalu, menghindari efek domino, mencegah penurunan harga saham yang berkelanjutan. Memberi waktu untuk evaluasi, investor bisa melakukan analisa penyebab kejatuhan IHSG dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terus kalau diberhentiin selama 30 menit tapi IHSG malah anjlok lagi gimana? Skenarionya itu jika turun lebih dari atau sama dengan 5%, maka dilakukan trading halt selama 30 menit. Kalau turun lebih dari atau sama dengan 10%, maka trading halt tambahan tergantung bursa. Namun jika turun lebih dari atau sama dengan 15%, maka trading suspend atau perdagangan dihentikan selama 1 hari penuh. Nah, kalau sampai terjadi trading suspend, maka aksi jual beli saham dihentikan sampai bursa kembali dibuka di hari berikutnya, sesuai dengan kebijakan Bursa Efek Indonesia. Sedangkan investor hanya bisa menunggu perkembangan pasar sambil ya ngapain lah terserah. Nah, secara historis, trading halt di IHSG ini sebenarnya pernah terjadi selama masa COVID. Itu lebih tepatnya pada 12 Maret 2020, lalu 13 Maret 2020, 17 Maret 2020, 19 Maret 2020, 23 Maret 2020, dan 30 Maret 2020, dan 10 September 2020. Itu semua triggernya atau penyebabnya adalah karena COVID. Sedangkan kemarin, waktu 18 Maret, itu penurunan diawali saham dari grup Barito. Jadi yang salah satu dengan nilai tertinggi saat ini itu kompak melemah dan juga gara-gara isu Bu Sri Mulyani keluar dari Kementerian Keuangan. Nah, plus kirain bakal sampai situ doang. Ternyata trading halt ini lanjut lagi waktu tanggal 8 April 2025, persis di hari pertama bursa buka setelah libur lebaran. Bahkan turunnya itu sampai minus 9,19%. Nah, ini tuh sebagian besar kalau yang tanggal 8 April itu turunnya di saham-saham perbankan ya, kayak BRI, BCA, Mandiri, dan juga saham-saham cap besar seperti Goto, Brand, UNVR. Nah, ini sebenarnya nggak terjadi cuma di Indonesia, tapi anjlok secara seluruh dunia, teman-teman. Bahkan Dow Jones di Amerika, indeks Dow Jones itu turun minus 12,3%. Hang Seng, indeksnya Hong Kong itu turun 14,44%. Nikkei, indeksnya Jepang itu turun minus 16,12%. Dan Straits Times, indeksnya Singapura itu minus 11,22%. Nah, bedanya kalau di Indonesia itu kenapa minus 9 sekian itu dan terjadinya baru 8 April, karena memang kita itu ketolong sama libur lebaran. Jadi kan di negara-negara lain itu nggak ada libur lebaran, jadi mereka itu sudah mengalami penurunan besar-besaran ini itu mulai dari awal April, pas kita lebaran banget 1 April. Kita kan lebaran 31 Maret ya. Dan itu tuh apa ya, menunjukkan bahwa sebenarnya secara global dunia itu ada kecenderungan untuk akan ada krisis. Kenapa? Mungkin karena ada 1-2 hal yang keputusan yang terlalu nekat atau terlalu terburu-buru gitu. Karena apa ya, di sini ya kalau secara perusahaan internasional ya, itu Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Tesla semuanya turun serentak minus dan besar. Nah, itu semua disebabkan karena Trump itu menerapkan tarif impor. Jadi pas tanggal 2 April atau sekitar hari Rabu itu pada saat Trump mengumumkan kebijakan tarif impor barang, serentak hari itu juga seluruh dunia ngerespon dengan negatif, teman-teman. Dan ini semenjak responnya negatif kayak gitu,
akhirnya ya seluruh pasar saham seluruh dunia itu merespon dengan tadi minus. Tapi di sini masalahnya kita ketunda sampai 8 April pada kejadiannya 2 April karena tadi libur lebaran dan plus Indonesia itu nggak punya duta besar di Amerika. Jadi ini baru dikirim delegasi tuh persis setelah libur lebaran kemarin teman-teman. Nah ini sih yang akhirnya membuat Bursa Efek itu merevisi batas ambang ARB atau auto reject bawah dan trading halt. Jadi terbarunya presentasi ARB di saham papan utama, papan pengembangan dan papan ekonomi baru jadi 15%. Jadi sebelumnya 5% jadi 15%. Ketentuan trading halt-nya, jika minus 8% maka trading halt 30 menit. Jika minus 15%, trading halt lanjutan 30 menit. Dan jika minus sampai 20%, akhirnya trading disuspend hingga akhir sesi atau lebih atas izin OJK. Jadi gitu teman-teman, pembahasan mengenai trading halt ini teman-teman. Dan kita sebagai investor tuh harus gimana sih kalau emang terjadi trading halt? Jadi kita sebagai investor tuh harus menganalisis penyebab kejatuhannya, kenapa terjadi trading halt ini. Apakah karena faktor global, kebijakan pemerintah, atau aksi jual besar-besaran, atau emang panic selling. Kita juga bisa melakukan evaluasi portofolio saham. Apakah saham yang kita pegang itu masih mempunyai prospek bagus, apakah sangat terpengaruhi oleh kebijakan global dan semacamnya. Dan juga kita bisa gunakan waktunya untuk riset. Jadi pantau berita pantau berita pasar, bisa melakukan analisis, atau juga analisis inilah intinya kita lihat situasi dan kondisinya. Lalu jangan ikut-ikutan panik teman-teman. Sebenarnya yang bikin trading halt itu adalah pada saat semua orang itu panik. Semua orang panik akhirnya dijual. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar yang namanya hukum supply demand atau titik impas atau titik sempurna ya, ekonomi permintaan, demand and supply. Kalau kalau misalnya kita ngejual makin banyak atau misalnya supply-nya kebanyakan daripada demand-nya, maka otomatis harga akan turun. Itulah yang terjadi di trading halt Bursa Efek kemarin, baik yang 18 Maret ataupun yang 8 April. Oke, mungkin segitu aja kali teman-teman untuk pembahasan mengenai trading halt ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Jika ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi ekonomi Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razaker. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.